Ya, teman-teman, hari ini tanggal 23 bulan 9 masih di acara update-updatean emiten tumanya teman-teman ya. Oh ya, makasih teman-teman ya sudah yang berkomentar. Terus terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe dan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman kita yang mungkin udah memberikan masukan di kolom-kolom komentar ya. Ada juga informasi tambahan, itu akan mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Dan saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang mungkin udah analisa terus dibandingkan beberapa emiten yang mungkin pilihan teman-teman udah mulai naik ke atas ya. Ada di sini ILS, Gojo, BGTG, FYFA, beberapa lagi tuh. Mungkin ada ILII ya, teman-teman kita punya ILII itu. Yang punya BBRM juga lumayan. Yang punya Bumi lagi keren teman-teman ya. Terus Dewa juga ya, yang punya Dewa apalagi Prim udah mulai naik ya. Harum, yang punya Harum tuh ya. Dewi siapa ya. Banyak ya teman-teman kita yang udah mulai cuan ya. Kita lihat untuk kita lihat sini teman-teman nih. Poren sekarang beli saham apa aja ya. BBRI ya, lumayan tuh Poren tuh. Masuk 669 miliar. BMRI, PTBA, TPIA, BRIS, BRMS, BBNI, ITMG, Asri itu masuk teman-teman, ada yang masuk ya Asri ya. Lumayan tuh 20 miliar. Adro juga masuk 19,45 miliar ya. DSSA kemarin tuh masuk juga teman-teman ya. Udah mulai pada masuk teman-teman tuh. Tower juga mulai masuk lagi tuh ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. IHSG kita sekarang posisinya bagus ya. Bagusnya kenapa? Dia ada penurunan, ada kenaikan lagi. Ini 8.000 udah di depan mata nih teman-teman ya. Saya optimisnya kenapa? Emang dari mulai bulan Agustus ya, 6 Agustus malahan dari sini teman-teman. Ya sekitar di bulan Juni itu udah mulai rally ya. Kemarin sempat ada pembuangan, bener-bener Poren ngebuang 2 kali ngebuang ya. Tapi seterusnya dia tidak ngebuang teman-teman ya. Dari mulai bulan apa nih? Agustus tanggal 28, sekarang udah 23 ya. Kita tunggu deh 7 hari lagi ya, apakah ada pembuangan atau tidak. Saya pikir sih kalau ke 8.000 dulu bagus ya. Nanti mungkin pembuangannya nantilah di akhir-akhir bulan gitu ya. Oke teman-teman, optimis ya. IHSG kita 8.000 menjadikan IHSG kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Mungkin karena ada transisi ke pemerintahan yang terbaru. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru ini peraturan-peraturan semakin membaik ya. Terutama untuk IHSG kita, BI kita lebih baik lagi ya. Jangan sampai ada korupsi-korupsi kayak kemarin tuh ya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, ini adalah media komunikasi kita. Adapun update itu adalah updatean yang ada di teman-teman. Bukan rekomendasi, apalagi menggurui. Apabila ada yang sama analisanya itu bagus teman-teman. Dan semuanya saya bilang ini teman-teman ya. Tidak semua analisis itu salah. Jadi semua analisa itu benar. Mau pakai technical analysis, mau pakai fundamentalis, mau pakai broker summary list atau bandarmologi, apapun jenisnya ya. Semuanya benar. Yang salah apa? Yang tidak pernah analisa. Jadi kalau analisa enaknya gitu ya teman-teman. Kalau ketika analisa salah, contohnya anak kita salah gitu ya. Enaknya apa? Oh, ada ohnya. Oh, ternyata saya nanti kalau beli di sini nih. Nah, kan udah benar kan analisanya kan? Kalau saya beli di sini kemungkinan ke sini. Coba deh lagi. Coba lagi. Akhirnya kalian menemukan analisa kalian sendiri. Ya, teman-teman seperti itu ya. Oke, yang pertama ada Ades. Ades katanya kenapa tenang-tenang saja. Kita lihat Ades ada kemungkinan untuk up atau tidak, atau kemungkinan turun. Ades FCA ya. Ini FCA teman-teman. Ades kan FCA ya. Dia bukan tenang-tenang aja karena lagi FCA teman-teman ya. Naik, malah sekarang naik nih. Ades keren banget 10.225 ya. Ini kayak tunggu sebentar. Kita akan cek tunggu sebentar ya.
Tunggu sebentar teman-teman ya. ADES itu kena FCA teman-teman, kriteria 6. Coba lihat ya, kenapa? Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan nomor 1A dan 15 terkait saham free float, kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50 miliar ya. 50 juta untuk papan utama dan papan pengembangan, dan di atas 5% dari jumlah saham tercatat untuk papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi. Nah, berarti dia tidak memenuhi free floatnya teman-teman ya. Jadi dia di FCA kan. Caranya gimana? Ya harus banyak-banyak dijual ke publik gitu kan. Mungkin saham-saham saham yang punyanya si emiten ini ya dijual aja gitu kan. Kalau enggak ya RI aja gitu, tapi untuk publik gitu kan. Kalau enggak dipecah gitu kan. Kalau 10.000 nih mungkin dipecah gitu. Nanti coba teman-teman berita deh istilahnya cari berita apakah ADES ada stock split atau tidak. Mendingan stock split aja 1:10 atau enggak 1:5 gitu. Jadi mungkin ini bisa dibagi 5, harganya kan 10.000 ya, mungkin bisa dipecah gitu. Jadi si emitennya bisa memenuhi free floatnya gitu. Jadi tidak kena FCA. Jadi selama dia free floatnya masih yang sekarang ya kemungkinan tidak akan keluar dari FCA-nya ya. Bukan dia tenang-tenang aja karena dia sistem FCA ya. Saya pikir sih kalau dia stock split ya kemungkinan akan lebih baik. Dari saya seperti itu teman-teman. Terus apa yang isiannya seperti apa? Isiannya adalah si foreign jualan teman-teman. Terus si bandar lokal juga cenderung diam ya, tidak melakukan aksi apa-apa. Ada kemarin ada penjualan, terus ada pembelian juga, tapi cenderung dia tidak kemana-mana. Per hari ini dia ngambil ya. Jadi untuk ADES ya harus memenuhi persyaratan yang nomor 6-nya ini ya. Berarti harus menambah kepemilikan saham publiknya gitu ya. Untuk ADES domestiknya ada siapa? Ada CC, PD, XC. Ya, sedikit cuman teman-teman belinya juga ya karena kan tidak liquid gitu ya. Harganya mahal tapi tidak liquid. Foreign cenderung tidak membeli ya hari ini. Cuman lokal aja yang membeli ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk ADES. Kenapa adem-adem aja ya? Karena satu FCA, yang kedua free float share di masyarakatnya sedikit, jadi harus ditambah jumlah yang berada di masyarakatnya gitu biar penjual jual belinya juga enak ya. Di sini juga kan lihat bid dan opennya tipis banget tipis gitu, lihat ya. Cuman istilahnya di FCA aja cuma 60 gitu kan. Ya seperti itu teman-teman ya untuk ADES, seperti itu informasinya. Baik, yang kedua ada BBKP. BPKP bagaimana katanya? Oke, kita akan lihat. BPKP sementara ini teman-teman lagi ada pembuangan, masih ada pembuangan ya dari bandar lokal ataupun dari foreign. Jadi dia cenderung sebenarnya ini sideway sideway agak panjang ya, dari 71 ke 61, 10 poin aja, sebolak-balik 10 poin itu aja ya. Tapi kalau dari saya teman-teman, BPKB berdasarkan candle ya. Ini ada si kepala merah, artinya mau ke sini. Artinya kalau udah ada ke si kepala merah cenderung dia akan ke atas, cenderung. Mudah-mudahan bisa kebongkar ya yang di kepala kembar ini nih, di 71-nya kebongkar. Kalau dia besok open sama dengan sekarang dan melanjutkan ke atas dan melebihi ini, terus kebongkar ini si kepala kembarnya, kemungkinan dia akan ke atas ke target yang pertama ya, ke 80-an ya. Kan di sini saya lihat sih tidak ada tahanan lagi ya, kecuali di sini aja ya di area 81, artinya menghubungi ke sana. Ini juga lagi bagus, lagi uptrend. MA 10-nya di atas, MA 20-nya di bawah, terus dia sudah menyentuh MA 200. Mudah-mudahan udah menyentuh ke MA 200-nya, mungkin bisa melanjutkan uptrendnya, bisa ke harga lebih tinggi lagi. Mungkin hati-hati aja, mungkin kalau udah jeblos ke area 61-nya mungkin bisa ke bawah lagi, bisa menuju ke 53 lagi ya. Jadi untuk sementara ini BPKP itu walaupun ada kenaikan tapi ada pembuangan. Nah teman-teman, kenapa katanya bandar ngejual tapi kok harga si emiten naik? Artinya emang ada yang mau makan. Jadi si bandar lokal itu ya udahlah sini saya akan jual nih saham saya, kalau mau sok silahkan gitu kan. Akhirnya pada
pada upaya untuk membeli gitu kan. Kalau si bandar mah ya saya tahan aja, kalau mau ya silahkan aja makan. Nah seperti itu teman-teman ya. Di sini ada si YJ, tinggal kemampuan aja si bandar di luar dari bandar BPKB ini bisa nggak memaaf harga untuk memberikan perlawanan terhadap bandarnya gitu kan. Di sini ada si YJ, ada si IP ya, bagus ya, IF bukan IP. Terus ada XA, ada YP ya. Kemudian sih ini broker-broker YP sama XA inilah yang nanti mungkin memakan barang-barang dari bandar lokal. Andaikan bandar lokal mengizinkan untuk naik, ya otomatis dibiarkan begitu aja. Jadi mungkin ditahannya sedikit-sedikit aja gitu, nggak sampai istilahnya tebal gitu kan. Begini teman-teman, kenapa katanya kadang-kadang suka bandar lokalnya jualan, foreign jualan, tapi kesannya naik gitu ya. Nah itulah yang menjadi pertanda bahwa si apa namanya si bandar emiten ini mengizinkan kepada bandar di luar emiten BPKB ini untuk memaaf harga gitu kan. Dengan catatan silahkan makan barang saya gitu. Saya juga lagi butuh duit nih gitu. Makanya dia jualannya tidak dijual di kebawahin, tapi cenderung saya duaikan antara 71 sama 62-nya gitu. Mudah-mudahan kalau ketika dia udah beres gitu kan, udah saya duitnya udah ada gitu ya, udah kita sama-sama kita angkat, yang mudah-mudahan seperti itu ya. Dari sini poren bagaimana poren si Cece udah ngambil teman-teman ya, walaupun sedikit tapi Cece udah ngambil. Jual beli nggak? Oh enggak. Cece kabar gembiranya poren walaupun dia jualan lebih banyak jualannya, tapi pengambilannya ada si Cece ya. Mudah-mudahan dengan masuknya si Cece ya secara poren atau ZP ini ZP juga, jadi YP poren sama YP lokal dia melakukan akumulasi sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan akumulasi sama-sama ini walaupun terlihat bandar lokal sama poren jualan, tapi kalau cenderung lihat si CC sama si YP yang sama si ZP apalagi ya yang ikutan, yang mudah-mudahan sih ini bisa ke 70 lewat langsung menembus inilah ya 70 berapa nih, 71-an ya, 71-an bisa ke target pertama ya untuk tanggal 22.08 nya ini ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Cuma dia hati-hati aja ketika dia jatuh ke 61, artinya udah mulai dead cross ya. Mudah-mudahan tidak dead cross. Sekarang kan lagi puncak gitu, apa namanya, lagi uptrend lah pasar juga ya. Mudah-mudahan bisa diangkat ke atas lah ya. Informasi pren. Oh ya teman-teman, kenapa saya suka acak-acakan gitu ya, ngebahasnya enggak apa namanya, enggak yang LQ45 dulu atau saham gocapan dulu. Saya kalau di kolom komentar itu berdasarkan pipo push in push out, artinya yang masuk pertama ya itu yang akan saya tulis pertama gitu ya. Yang terakhir mungkin di sesi berikutnya ya. Saya juga harus ada keterbatasan dalam memberikan rekaman ya, minimal berapa menit biar kalian juga tidak boring gitu kan. Nanti bukannya ditonton malahan dibawa tidur. Ini untuk pren katanya jebol ya. Jebol lagi katanya pren ya. Betul ya, si pren ini jebol lagi. Per hari ini itu si AK, si poren ya, AK sama BB ngejual lagi teman-teman. Jelas di sini jual banyak banget sampai 111 miliar jualnya juga. Tapi ada yang nampung sama YU sama si YP ya. Mudah-mudahan si YU sama si YP ini bisa mempertahankan duitnya masih banyak ya. YU udah ngambil YU kemarin ngejual ya. Oh iya teman-teman. Ini. Perhatikan teman-teman ya. Tanggal dulu. Oke. 23. YU ngambil 50.000 lot ya, 50.000 lot. Kita tanggal 20-nya ya. YU juga ngambil ya 300. Jadi 2 hari ini si YU ngambil teman-teman ya. Si YU ngambil, coba lihat. Jadi berapa sekarang si YU? Udah 365 ya. Alias si BK si ZP. Ya si BK sama si ZP ya 2 hari ini kan 11 juta lotan ya. Kita lihat hari ini si BK ngambil enggak? Hari ini si BK keluar teman-teman ya. Kenapa coba keluar? Ya. Nah, itulah salah satu keajaiban daripada si BK gitu kan. Kemarin tanggal 20 si BK dengan amat bagus ngambil 12,9 juta lot ya. Ya kan?
12,9. Tapi kenapa sekarang ngebuang? Ya, tanggal 23-nya kan ngebuang dia nih. Nih ya, si BK ngebuang. Ya, yang suka saya bilang itu teman-teman ingat, walaupun akunnya BK, tapi walaupun brokernya BK, tapi kan akunnya berbeda, teman-teman, ya. Boleh jadi ini akun yang satu lagi gitu yang ngejual. Nah, yang satu lagi mungkin untuk akumulasi gitu kan. Nah, seperti ini mereka itu sebenarnya kong kali kong juga gitu antara mereka itu ya. Kalau udah transaksinya sampai miliaran begini mah nggak mungkin gitu kan, istilahnya mereka sendirian gitu ya. Nah, sini si AK sama si BB kalau kita lihatkan untuk porennya 57 juta lot, BB 2, yang kita perhatikan ada si AK ya. Si AK berarti hari ini jual berapa? 37 ya, berarti. Tapi yang nampung sedikit. Cuman di sini kayaknya yang nampung adalah broker domestik. Ada 23. Si YU yang ngambil lagi ya. Jadi si YU ini sekarang baik foreign ataupun lokal dia akumulasi, teman-teman ya. YU ya. Coba lihat YU ya, tuh ya. YU itu akumulasi lagi ya. Yang ngejual CP CS. Tapi ini menerima barang daripada si AK Foreign. Jadi si AK Foreign ngejual ke si YU. Artinya ada yang mau nampung, teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta si AK itu mau mengelempar tanpa ada yang nampung. Untuk kita olahkan deh. Jadi untuk melempar 57 juta lot itu ya sangat susah kalau tidak ada yang nampung gitu kan. Bisa jadi ini ya udahlah saya mau keluar dari emiten ini, tapi yang seperti kemarin saya bicarakan itu ya, bahwa ini emang mau dikerjain sama mungkin si EU, si BK, si MG gitu ya. Mungkin terlepas dari si AK atau si AK, termasuk si AK ya, terlepas dari si AK yang punya banyak barang ini, karena tidak ada perubahan ya mungkin ya oke lah. Mungkin sama saya diurus sama si BK mungkin ini bisa berhasil gitu ya. Mudah-mudahan ke arah situ teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Si EU sama si BK sama si MG aja masih mau nampung barang gitu ya. Dengan jumlah yang luar biasa 58 miliar gitu kan. Orang bodoh mana gitu yang mau menampung harga di 25 perak istilahnya ya. Lagi FCA, orang bodoh mana kalau dia tidak punya rencana gitu ya. Gak mungkin kan orang bodoh kalau istilahnya ngambil sampai miliaran begini, gak mungkin kan. Gak ada orang bodoh yang punya duit 58 miliar gitu kan. Jadi santai aja teman-teman. Karena si Pren ini emang dari mulai berita mau penggabungan sama XL lah gitu kan, dikeluarkan beritanya tapi tidak meningkatkan untuk harganya, malahan tambah dijebloskan ke FCA. Walaupun mereka sudah berusaha nih beberapa bulan terakhir udah berusaha untuk tidak ke 50 terus ya. Cuman kalau berusaha berkata lain ya udahlah gitu kan. Ini mungkin diberikan kesempatan kepada si EU sama si BK, mungkin sama si MG. Kalau si MG mungkin ikut-ikutan aja, tapi kalau sama si EU sama si BK mungkin inilah yang akan menjadi motor penggerak nanti ke depannya gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kabar dari saya mungkin seperti itu untuk Pren itu ya. Oke. Terus ada ISEA. ISEA sama. Kenapa kagak gerak-gerak? Nah, inilah teman-teman yang saya bilang itu psikologis. Teman-teman kalau udah kena psikologis dari market maker, otomatis kalau yang belum menguasai teknik sabar gitu ya, ini akan menjadi titik frustrasi teman-teman. Makanya kepada teman-teman yang baru masuk di bursa, pelajari bagaimana psikologis sebuah emiten. Contoh, harga sekarang aja ISEA nih. ISEA aja kan ini burah 1 bulan aja, bukannya dinaikin, bukannya diturunin, anteng aja 93, 94, 95. Kadang-kadang kemarin nih dibikin tongkat ya, masih si kepala itu apa namanya? Si kepala merah ya, ke 100 berapa nih? 111, 112 ya. Tapi diturunin lagi. Cuman di sini dikasih batas di 82-nya. Nah, itu kan menjadi psikologis. Ayo teman-teman, karena udah capek, lelah, nggak sabar karena pemula gitu ya. Nah, kan dengan sendirinya dia ya udahlah daripada nggak naik-naik, udahlah. Akhirnya melepas sebagiannya. Kecil-kecil sih ngelepasnya. Apa contohnya? Lihat XL udah ngelepas ya. Ini kan
PD kan sebagian juga ada yang retail XL apalagi SL gitu. Tapi ada sebagian retail juga yang udah sabar, wah sabarlah saya beli gitu. Ini bukan satu orang kalau beli yang XL sama XC itu ya. XL sama XC itu tidak satu orang gitu kan. Tapi lihat yang ngambilnya teman-teman, ada CP, ada EP, ada SF gitu kan. Walaupun gitu di sini emang terlihat jelas emang ada pengeluaran, cuman nah itulah teknik mereka gitu loh ya. Teknik mereka untuk memberikan kesabaran kita itu harus dilebihkan ketika lagi sideways seperti ini, apalagi ini saham IPO. Saya pikir saham IPO yang saya teliti ini istilahnya apa ya, ini kan CP udah ngejual banyak, harus ngambil dari lokal dengan cara sukarela. Sukarela seperti apa? Ya mereka dengan cut loss. Ini lagi diuji seperti emiten yang sideways terus tiba-tiba diturunin, mungkin nanti akan diturunin nih. Semakin khawatir, nah disitulah mereka buang barang, teman-teman kita buang barang karena takut kejeblos lagi. Akhirnya ditampung sama market makernya, udah di up, nah baru pada beli lagi. Nah seperti itu teman-teman, itu untuk mengganggu psikologis daripada teman-teman ya. Kalau untuk target sih, kalau udah dikasih tanda sebenarnya teman-teman mau ke arah sini. Kapan naiknya? Naiknya ketika kalian sabar lebih ya. Ini baru dikasih 1S aja, baru berapa bulan. Coba kalau teman-teman saham gocap asli GRVH itu kan saham IPO yang digocapkan, itu harus ekstra sabar. S aja 3, sabar. Kalau saya ya ini masih 2 bulan, masih santai. Harusnya bagi pemegang saham yang suka biasa gocapan ya baru 2 bulan kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal kuat-kuatan aja sama market maker, apakah teman-teman akan bertahan dengan kesabaran atau market maker lah yang sendiri yang mempunyai rencana seperti itu untuk memberikan kesan bosen daripada naik, lihat saham yang udah naik dilepas yang ini naik, sudah nyangkut di sana. Nah market maker itu punya psikologisnya seperti itu teman-teman. Oke. Terus ada Humi juga tenang, kenapa nggak naik-naik? Ya sama teman-teman, ini belum waktunya. Malahan saya itu menargetkan Humi itu bukan di harga ini. Saya pingin Humi itu menutup PR-nya di 52. Makanya ketika dia sideways seperti ini, nanti apabila dia turun jangan kaget teman-teman. Apabila dia turun jangan kaget. Apalagi saya ke 53 dia akan menutup PR-nya dulu. Nah mungkin setelah menutup PR itulah mereka banyak yang udah beli di sini merasa, waduh turun ke 50 nih. Nah udahlah di situ permainan dari psikologis si market maker nih mainkan ya. Apalagi si YJ sekarang udah masuk teman-teman ya. Udah kalau si YJ udah masuk, biarkan ya, salah satu bandar pemegang itu si YJ ya. Ya walaupun di sini emang ada pengeluaran gitu, cuman salah satu market maker di sini itu di Humi itu si YJ ya. Salah satunya itu. Biasanya yang megang ini kemarin kan ada BK sama CC. Nah sekarang CC udah mulai masuk lagi teman-teman. BK juga ini berbarengan tumben nih. CC BK per hari ini masuk ya, walaupun mungkin dia punya rencana lain ya. Biasanya si CC sama si BK ini tidak nyatu biasanya. Mudah-mudahan sini yang memimpin si CC ya, tidak si BK. Kalau si BK ya seperti saya bilang itu, BK adalah kalau mau ngejual dia di area bawah. Kenapa? Karena dia pintar untuk average. Kalau CC cenderung dia ngumpulin di bawah, jual di atas gitu. Mungkin nanti kalau ada sisanya baru dia ngebuangnya secara perlahan untuk turun lagi. Mungkin nanti ngambil lagi di bawah ya. Untuk Humi seperti itu teman-teman ya. Ini juga si bandar lokal itu sebenarnya si bandar lokal cenderung jualan. Nah si Poren itu cenderung ada sedikit dah, tadi itu sedikit nih tuh, ada sedikit pengambilan. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Terus Smart Money juga udah mulai masuk ya. Artinya Smart Money sih bisa masuk di mana aja gitu kan, bisa di XL, TP, ECP, EXE, KK gitu, bisa masuk di mana aja. Tapi secara global pemegang-pemegang broker bandarnya udah mulai pada ada, kayak MG, YZ, KK itu kan salah satu pemegang broker yang suka dipakai bandar. Walaupun emang sebagian retail juga banyak di KK, cuman kalau KK itu biasanya cenderungnya itu suka dipakai sama broker bandar ya. Karena bandar itu kadang-kadang nyaru jadi retail juga kok teman-teman ya. Coba nasi ini sama juga, ini dari teman kita juga. Kenapa katanya nggak diangkat-angkat? Nasi bagaimana ya? Nasi udah saya spill ya untuk targetnya ya. Udah saya sebut targetnya ke 225 tapi belum ketembus, malahan dia dibawa ke bawah, ya biarin aja dibawa ke bawah gitu kan. Kenapa emang gitu? Karena
mereka juga butuh duit, mereka butuh barang, butuh duit. Artinya sekarang kalau diturunin ke bawah berarti kan mereka butuh duit gitu kan. Buat apa? Buat ngambil di bawah, teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan belum ketembus, malahan bagus ya. Ini ketembusnya sama si kepala mat, si seekor hijau lagi. Artinya si skala bullish lagi. Malahan sekarang kecenderungan dia open gap bawah ya. Kalau dia tembus 110 aja ya. Ini kan udah skala merah udah ada nih. Artinya dia mau ke sini teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja. Jadi area-area teman-teman yang nyangkut area sini mungkin bisa kejemput gitu ya. Nah, kecuali kalau dia jebol ke sini mungkin teman-teman harus agak sabar dikit untuk melihat perkembangannya apakah bisa jebol ke 72-nya. Kalau nasi kan emiten yang cenderung ugal-ugalan sebenarnya. Apa contoh ugal-ugalannya? Dia udah disuspend. Jadi kalau udah disuspend udah di FC kan artinya si bandarnya itu ugal-ugalan gitu kan. Nah, bagaimana posisinya sekarang untuk bandarnya? Bandarnya masih jualan teman-teman ya, masih jualan. Atau istilahnya jualan pasti ada yang nampung. Siapa yang nampung ya? Teman-teman kita yang nampung ya. Mungkin ada sebagian lagi yang mandar juga ya. Ini teman-teman kita yang nampung. Tapi secara akumulasi ini si bandar lokal juga akumulasi dikit ya. Mungkin ada si MG gitu, ada si XA yang di dalam ini ya. Untuk poren bagaimana? Poren cenderung dia setelah pengambilan ada pengeluaran lagi ya. Mungkin tinggal sedikit lagi lah barang poren ya. Barangnya tinggal sedikit lagi karena sini cenderung merahnya banyak, artinya banyak pembuangan. Dan terakhir juga dia masih ngebuang ya untuk poren itu ya. Coba lihat yang ngebuang saya CC ya, BK masuk. Yang mudah-mudahan si BK cepat keluar ya, CC masuk. Pinginnya seperti itu teman-teman. Ini juga masih dalam posisi dia berada di bawah MA10 sama MA20, di bawah MA200-nya lagi downtrend dulu. Maka kalau dia biarin naik ke atas aja, kecuali ketika dia menyentuh MA10 dan MA10-nya di bawah candle, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Saya targetkan 225 kenapa ya ada si kepala merah. Jadi saya mah istilahnya kita harus sama-sama nanti ke depannya teman-teman untuk menentukan beli dan jualnya tinggal bagi 3 aja, atas, tengah sama bawah. Contoh seperti ini nih. Ini kan emiten nasi ya. Nah, kita nasi di sini. Nasu lagi. Nasi. Nah, kita nasi. Kita lihat nasi bagaimana. Banyak ya. Ya sih hapus teman-teman. Nah. Nasi itu sebenarnya secara untuk 3 tahunan atau 1 tahunan deh, jangka pendek aja ya. Jangka pendeknya itu dia lagi di posisi amannya. Maksud aman itu jadi dalam posisi dia tidak mahal, tidak murah ya, tapi cenderung dia murah di 99 sekarang itu. Karena untuk standar itu di harga 102-nya. Nah, jadi sekarang di posisi agak murah nih teman-teman ya. Kemungkinan dia naik ada, kemungkinan soalnya lagi di harga wajar lah berdasarkan Bunda Cat itu lagi di tengah gitu kan. Artinya oke, saya mau ke bawah atau mau ke atas nih. Nah, ada kemungkinan dia ke atas. Kenapa? Karena udah beberapa kali, 1 kali nih, 2 kali itu dia pas mau menyentuh harga tengahnya dia ke atasin. Makanya ini kecenderungan kemungkinan bisa ke atas. Walaupun dia ke bawah, selagi dia tidak jeblos di 89 kemungkinan dia masih aman gitu kan. Walaupun ini secara downtrend masih downtrend gitu. Maka tunggu aja teman-teman ketika si candle ini di atas MA10, minimal di atas MA10-nya aja ya, menandakan si emiten ini akan atas. Cuman lagi santai, kenapa ya? Si bandar lokal masih jualan, belum ada yang mampu untuk menandingi barang-barang yang ada di bandar lokal gitu kan. Nah, si CC juga buangan gitu kan, si BK juga ngambil cuma sedikit gitu kan. Ya mudah-mudahan bisalah ke angka 100, bisa jadi ke atas lagi gitu ya. Oke teman-teman, untuk nasi BGTG bukan BGTG kali, bukan, di sini nanyanya MGTG. Kan MGTG nggak ada teman-teman, nggak ada kan MGTG, berarti teman-teman salah ketik kali ya, BGTG kali ya, BGTG yang sekarang lagi naik kan, BGTG kan. Nah teman-teman, kalau teman-teman emang istilahnya baru masuk di bursa ya, nah, emiten yang seperti ini jangan masuk ketika dia tinggi ya. Teman kita punya di 76, udah 76 sekarang berapa? 80. Kalau teman-teman baru masuk, udah take profit aja, jangan nunggu apa-apa lagi. Target yang saya targetkan tanggal 1 aja udah tercapai, tinggal target berikutnya kan. Ini udah tercapai kan? Kita tulis tercapai, udah tercapai itu kan. Nah, kita akan isi lagi di sini nih. Kapan kita naik ke sana lagi? Ya kita tunggu dulu konfirmasinya teman-teman. Ya. Mana? Kok hilang?
Wow, hilang. Kita bikin di sini dulu deh. Nah, kalau teman-teman baru masuk, jangan masuk emiten yang udah tinggi teman-teman ya. Saya sarankan seperti itu. Bisa dia ke atas, cuman kalian scalpingan aja, jangan lama-lama ya. Cuan langsung bungkus aja. Berapa sekarang? 23 ya. Nah, ini target kedua berarti ya. Karena saya punya keyakinan ya, ketika saya melakukan bukan perjalanan waktu lah ya, perjalanan waktu yang menyatakan bahwa menyatakan lagi kayak lagi rapat anggota dewan aja, bahwa setiap candle si kepala merah itu suka ketembus teman-teman. Kita saya kalau dulu kan tidak saya rekam, kalau sekarang kan ada buktinya gitu ya. Buktinya apa ya? Buktinya target pertama tercapai kok gitu kan, di area sini kan, area sini nih, area sini nih teman-teman, nih area sini nih. Ya si kepala merah nih, orang udah tercapai. Nah ini kan si kepala merah lagi titik di atas ya. Nah satu lagi ini, andai kan dia tercapai berarti kan bagus gitu kan. Makanya teman-teman kalau trading ya perhatikan aja, ketika dia udah ke atas sudah biarin aja. Jangan sampai kalian termakan, wah naik nih gitu kan. Walaupun harga wajar kan 340 sama 140 ini kan belum nyampe harga wajarnya gitu ya. Cuman teman-teman kalau udah cuan mah udahlah, cari lagi emiten lagi di bawah lagi gitu, yang MA10-nya udah mulai kelihatan di bawah, candle ya, mungkin bisa seperti itu untuk saat ini ya. Saya menarget ke sini ya, mungkin buat teman-teman yang nyangkut aja gitu, yang nyangkut ya silahkan teman-teman. Kalau nyangkut jangan kebanyakan cut loss, kalau bisa saya bilang kalau bisa kan, kalau targetnya 80 ya turunilah jadi 78 gitu, biar pas ke 80-nya kalian cuan minimal 2%. Udah saya bebas, nanti saya tunggu lagi di bawah, mungkin tidak pomo lagi gitu, tapi masih cuan, tidak cut loss ya. Saya juga menargetkan ke target keduanya. Kenapa? Biar teman-teman yang nyangkut di area 84 atau enggak 85 bisa kejemput. Kenapa saya targetkan ke 85? Karena ada si kepala merah, maka turuninlah. Kalau kalian di 90, turunin sampai ke 84. Bisa enggak? Kalau enggak ada duit lagi ya udah biarin. Kok nanti juga akan ke 85, suka dikasih shadow dikit, ya minimal bisa keluar gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk harga wajar aja masih di 340 berdasarkan PB 140 aja, ini masih murah. Coba kita lihat di sini. Kita check in BGTG. Kita check in. Nah, hasilnya kita hapus dulu. Untuk jangka pendek ya. Nah, untuk jangka pendek kan udah terlewati harga normalnya, harga standarnya udah terlewati di 74 ya. Nah ini target selanjutnya mana? Target selanjutnya adalah di 84-nya. Kalau kalian udah beli di 85, yang saya targetkan yang 85 masih ke kepala merah itu, kemungkinan dia over value ya, artinya lagi mahal gitu teman. Jadi kalau kalian beli kemarin atau hari ini di 76, kalian hanya bisa untuk scalpingan aja, jangan sampai kalian disimpan ya. Sekarang naik ya udah jual aja, jangan sampai teman-teman menunggu ke 85. Ini khusus buat yang teman-teman nyangkut di area 85-nya, kemungkinan bisa ke 85. Kalau kalian baru beli ya harusnya belinya dari bawah gitu kan, minimal ketika dia istirahat terus ke bawahin, namanya di angka sini dia di harga under value-nya ya. Ketika dia naik terus istilahnya koreksi sedikit gitu kan. Kalau kalian punda-punda pecat mungkin nanti bisa kalian praktekkan sendiri gitu. Nanti kalian saatnya beli nih, kenapa lagi di under value-nya. Makanya teman-teman tungguin aja emiten ini ketika dia di bawah lagi. Kecenderungan dia seperti itu. Kita lihat 3 tahun tuh, lihat 3 tahun itu kecenderungan dia naik bawah, naik turun ke atas lagi. Tapi untuk lihat 1 tahunannya posisinya seperti ini teman-teman. Dia tidak lebih dijual daripada harga 85, walaupun fundamentalnya 300 ya. 300 kan artinya bus di sini nih. Nah, ya aja 200 gitu. Baik ke 300 di sini. Jangka panjang 3 tahun ya bisa aja ke sana teman-teman. Kalau kalian istilahnya jangka panjang ya udah beli 76 yang murah gitu kan. Harga PBP-nya aja berdasarkan PBP 140. Tapi kalau kalian turun lagi jangan kalian jadi cengeng. Wah, turun nih. Toh kalian kan mau investasi jangka waktu 3 tahun ke depan. Ya, jangka tahun ke depan belilah ketika jangan begini, ketika dia koreksi.
Ya, ini kan step 1, step 2. Beli ketika di step 3 artinya apa? Dia koreksi sebentar, suka ngasih tanda nih. Kalau dia ngasih tanda si kepala merah di atasnya, nah, kemungkinan dia akan naik ke atas. Kalau dia datar, kena merahnya di sini nih, kemungkinan akan turun ke bawah agak lama dikit gitu kan. Makanya teman-teman belilah ketika koreksi. Terus isiannya bagaimana? BGTG sekarang bagus teman-teman. BGTG sekarang lagi diambil sama bandar lokal ya. Cenderung kalau foreign cenderung ngejual per hari ini ngejual. Siapa yang ngambil untuk domestiknya? Ada CP ya. CP pindah ke sini. Saya ditinggalin ya. Cuman dibeli teman-teman kita banyak juga ya yang MG, kakak ini. Jadi si CP sebagai sopirnya di sini, CP, MG mungkin akan naiknya si MG, si kakak jadi tim horehnya mungkin seperti itu. Jadi emang butuh tim gitu ya. Dia beli dari pada si JP ya. Jadi si JP yang nahan, si CP lah yang akumulasi dan memaaf harga. Ya mudah-mudahan si CP bisa lah untuk ke 85 target keduanya. Jadi teman-teman kalau yang jangka pendek ya, kalau udah begini ya udah biarin dulu. Kalau mau beli tunggu koreksi aja di step 3-nya ya. Ini khusus bagi yang teman-teman yang nyangkut ya. Tapi kalau mau niat investasi teman-teman kan ini PBB-nya 140 minimal ke 100 atau enggak 120 lah gitu ya. Kalau berdasar di sini ya ke berapa nih untuk 3 tahunnya? Untuk ke 200 bisa gitu, bisa. Cuman mampu nggak kalian nunggu gitu loh. Seperti Mr. L gitu, 2 tahun 3 DILD aja udah cuan kagak dijual. Sanggup nggak seperti itu teman-teman ya? Makanya kalau untuk investasi jangka panjang ya kita melihatnya dari 3 tahun ke depan. Nah, ini masih di harga under value-nya itu lagi murah gitu kan. Cuman kalau yang jangka pendek lihatnya di sini di 1 tahunan aja. Artinya kalau kalian jangka pendek ya lagi sekarang agak mahal dikit kalau beli. Tinggal sedikit lagi menuju ke over value di 86 85. Tinggal hitung aja berapa persen, tinggal berapa persen tuh kalau ke arah sini. Istilahnya kalau dia terjun bebas lagi gimana gitu kan? Berapa persen? 7%. Kemungkinan turun kemana? Ya kemana ke sini saya main. Kemungkinan turun ke sini contohnya gitu ya, 18%. Terus ada teman-teman gitu, saya aja menargetkan penurunannya sampai titik ini tahun 60 nih. Ya di 60 karena di sini ada gap ya. Maka hati-hati teman-teman ya. Ini juga belum, ini emang udah menjauhi apa secara MA sih udah menjauhi MA 10 sama MA 20 gitu ya. Terus si bandar lokal juga udah akumulasi. Kemungkinan naik ke atasnya ada gitu kan. Ya kemungkinan jualan juga di harga tertingginya ada gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman paham? Kalau tidak paham nanti saya jelasin lagi. Terus ada lagi Adro katanya ada berita. Adro beritanya spin off katanya, spin off apa sih spin off gitu ya. Berdasarkan yang tadi saya baca sih dia sebenarnya mau mengalihkan lah, mau ngejual beberapa saham, mau ngejual sahamnya. Nanti mau dialihkan kan sekarang ke batu bara ya. Nanti mungkin dia mau mengalihkan ke energi hijau lah atau enggak energi terbarukan ya. Kalau kata pengamat sih ini dimungkinkan katanya dia kan mau beralih ke energi hijau yang mungkin bisa investasinya kemungkinan ada kemunduran ada gitu. Kenapa dia kan harus meraba-raba lagi kan energi hijau itu yang baru beberapa tahun ke belakang ini kan. Kalau Adaro kan cenderungnya emang untuk batu bara gitu kan. Jadi si emiten ini menghasilkan dividennya sekarang gede gitu kan karena emang penjualan dari batu bara luar biasa gitu ya untuk pertambangan ya. Mungkin ke depannya katanya dia si Adaro ini mau investasinya di bidang energi kehijau ya, istilah energi baru terbarukan lah gitu ya. Kalau lihat dari isiannya bagaimana pas keluar beritanya sampai 3 hari ini si Foreign udah akumulasi. Jadi kita keluar dulu dari berita dulu ya. Untuk berita ya silahkan, mungkin bukan berita jadi baru niat aja nih. Niatnya udah ada di share ke publik, tanggapannya seperti apa publik, ternyata publik merespon juga. Untuk foreign yang ngambil, untuk lokalnya dia ngejual, banyakkan ngejualnya daripada ngambilnya gitu kan. Nah itulah respon yang diberikan, padahal si foreign udah ngambilnya itu udah 3 hari yang lalu ya, tanggal 19 dia udah ngambil si foreign tuh. Jadi semenjak ada koreksi, saya bilang koreksinya mudah-mudahan sampai ke 35 dan pengambilan ada foreign ya. Cenderung nanti kalau foreign ngambil di harga 35-nya mungkin bisa ke atas lagi ya. Karena kan udah jualan dia jualan udah arah sini. Terus dia mau ada pengambilan lagi nih, jualan bisa ke harga 4.000, target 4.000 bisa lah ya untuk target keduanya. Ya,
Alasannya ke 4.000 ya karena si Bandar Poren masuk gitu aja teman-teman. Juga belum jualan semuanya teman-teman. Jadi niatnya baru niat beritanya keluarnya tadi ya, atau kemarin lah mungkin paling gitunya kemarin. Tapi si Poren itu udah ngambil dari bulan Mei. Nanti pas keluar berita dan kenyataannya teman-teman pada euforia, nah si Poren lah yang jualan. Karena saya bilang kalau kalau isunya, kalau keluar isu sebelum ada berita suka ada pengambilan Poren itu kan saya bilang A1. Berita Poren itu pasti A1. Ingat ya, Poren itu beritanya akan keluar ketika A1. Makanya di sini ketika dia keluar dividen trap, bukannya malah turun ke bawah kan, turun ke bawah tapi cepat dia naiknya ya. Malahan dari dividen trapnya semakin melambung tinggi. Kita cek Adro itu bagaimana sih untuk apakah dia udah mahal atau tidak. Bisa dilihat dari sini pun cat untuk jangka pendeknya teman-teman ya. Nah, udah. Nah, Adro itu udah sedikit lagi menyentuh over value-nya, artinya udah mau menempuh titik jenuh untuk jual. Titik jenuh untuk beli ya. Nah, tapi kalau untuk jangka menengahnya ya dia masih dalam posisi sedikit agak mahal aja. Mungkin bisa target ke harga 4.095. Kalau nggak 4.095 ya mungkin bisa ke over value-nya di 4.600-an ya. Nah, teman-teman tinggal silahkan tuh ada kemungkinan berapa persen lagi. Apakah kalian mau nunggu di bawah atau teman-teman memaksakan diri gitu kan. Ya target saya cuman target keduanya cuma di harga 4.000-an gitu ya. Ya, itulah alasannya kenapa saya bilang biarkan berita menjadi berita, tapi kalau udah tahu kalian isiannya, kalian akan tahu sendiri, oh ternyata keluar berita emang kemarin ada penjualan. Sekarang dibeli lagi ternyata. Nah, seperti itu. Terus lokal bagaimana? Lokal juga udah beli dari tanggal 12 September teman-teman. Ada penjualan sedikit ya wajar, mereka juga butuh untung gitu kan. Tapi pengambilannya lebih besar daripada penjualannya. Artinya mereka sama-sama menyimpan gitu kan. Sama-sama punya barang gitu. Tinggal jualannya kapan? Tinggal jualannya nanti di atas gitu kan. Siapa korbannya? Biasanya teman-teman kita juga gitu kan korbannya itu. Atau enggak kalau enggak korban, ada emiten golongan dari Banar juga yang akan meneruskan kenaikan model gini. Mereka kan akumulasi terus jual di sini nih. Contohnya gitu ya, jual di sini semuanya habis, suka ke bawah kan ini ya, si garisnya ke bawah, tapi tiba-tiba di harga tinggi itu masih ada akumulasi lagi. Nah, artinya itu lagi pemindahan akuisisi Bandar. Jadi yang lama udah jualan diganti sama yang baru tapi di harga tinggi. Bisa seperti itu. Cuman dia biasanya jualannya cepat ya, seminggu atau enggak 2 minggu gitu. Kalau istilahnya pendekatannya teknikal, kadang-kadang kan ada koreksi di harga tinggi. Contohnya di harga tinggi ini tiba-tiba koreksi seperti ini. Koreksi tiba-tiba ke atasin baru dilongsorin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya mau lihat dulu siapa yang ngambil per hari ini. Untuk domestik ada si BB ya, bagus si BB teman-teman ya. YP juga ngambil bagus tuh ya, CC juga AN teman kita. Saya bagusnya itu ada si BB nih, ada si BB, ada si BQ sama si YU. Ini bagus teman-teman ya. Kalau secara broker bagus itu. Nah, sekarang siapa yang ngambil porennya? Ada si AK, si YU juga ngambil teman ya, sama si BK juga. Coba si BK tidak mendominasi yang domestik itu si AK, si YU, si CC. Ya mudah-mudahan kalau si AK, si YU, si CC saya yakin sih dia akan jualan di atas ya. Terus ada Inet. Sinergi inti andalan prima. Oke teman-teman, untuk Inet bagaimana? Untuk Inet sementara ini teman-teman Bandar Lokal masih cenderung jualan Terus si Bandar Lokal juga, si Poren juga kemarin 2-3 hari ini jualan ya. Harap bersabar aja teman-teman ya. Ketika dia tidak jeblos area 71-nya mungkin masih kondisi aman ya. Tapi sekarang kan udah dead cross teman-teman ya. Waktu kemarin ini dead cross di area 20-nya. Walaupun saya targetkan ke sini, mungkin ini untuk setelah ada pembalikan arah ya. Tunggu aja pembalikan arah ya, mudah-mudahan si MA20-nya, si MA20 tidak kejebol ya. Andaikan dia kejebol, bisa ke area 68-nya ya. Makanya hati-hati aja teman-teman. Cuman kalau yang nyangkut area-area sinilah, area kemarin sini nih 87, kalaupun ada nyangkut di area 82 ya kemungkinan bisa kejemput. Kenapa? Ya saya yakin dengan si kepala merah ya. Ya walaupun istilah kenaikannya agak lama, cuman keyakinan saya ke kepala merah ini akan kejemput ya.
ya istilahnya turunin dulu ke bawah, biarin aja turun ke bawah gitu, nggak apa-apa, yang penting kalian jangan kebanyakan cut loss ya, karena kecenderungan naik ke 88 sama ke arah 96-nya bisa gitu ya. Karena ini target yang kedua kalinya kan. Target pertama kan udah terpenuhi, ini ketinggal saya target utamanya udah gitu, tinggal target yang keduanya gitu kan. Artinya kalau target kedua itu ya setelah target utama yang kalian itu tidak sabar itu akhirnya kejemput juga. Nah, ini sekarang mungkin korban baru. Korban barunya apa? Beli di harga tinggi. Ya mudah-mudahan saya bilang teman-teman jangan sampai beli di harga tingginya. Kenapa kalau di harga tinggi ya kalian istilahnya kalau nunggu 6 bulan untuk kejemput, tapi kalau yang beli di bawah dengan sabar sama-sama 6 bulan nih. Contohnya 1 2 3 4 5 ya. 5 bulanan teman-teman ya, ada yang beli di atas seperti di sini nih. Ada yang beli di atas. Ada yang beli di bawah kan, sama-sama 5 bulan nih. 5 bulan yang sini niatnya cuan, tapi kalian niatnya kejemput, sama-sama istilahnya keluar tanpa rugi. Cuman bedanya teman kita yang nunggu 6 bulan cuan jadi cuan, kalau kalian hanya kejemput aja ya. Jadi teman-teman harap sabar aja. Si Bana Loka sekarang lagi jualan, cuman pengambilan lebih banyak daripada penjualan, artinya masih santai ya, masih ada di dalam si Bana Loka. Cuman dari poren aja nih, poren belum ada pengambilan yang signifikan ya. Kemarin 2 hari 3 hari ngambil, cuman ngebuang lagi ya. Kecenderungan dia yang udah agak lumayan keluar gitu ya. Dan si BK nih biarinlah, mudah-mudahan sih besok ada pengambilan lagi. Udah ninggalin gap nih, artinya dia harus menutup gap juga ya. Dan ini juga udah ninggalin si kepala merah, artinya cenderung aman untuk area-area 89 sama 893 nya ya, mudah-mudahan bisa kejemput ke arah situ ya. Oke, untuk ini seperti itu teman-teman ya. Sekarang lagi kondisinya untuk melewati masa-masa penurunan ya. Ini network-nya bagaimana? Atau ini network-nya seperti yang saya ulang-ulang teman-teman, tolong gitu. Saya kan kalau enggak ngebahas udah masuk ke komentar gitu kan. Bukannya saya tidak mau gitu ngebahas warannya. Saya teman-teman takutnya terpengaruhi nanti akhirnya, karena kan waran itu naiknya sampai 100%, 200% dalam jangka waktu singkat gitu kan. Tergoda akhirnya udah masuk waran, ternyata waran itu saya mau simpan. Nah, takutnya waran itu kalian simpen, karena waran itu tidak untuk menjadi investasi gitu teman-teman. Waran itu hanya untuk ya istilahnya pengen dapat duit secara singkat gitu kan. Cuma harus orang-orang berani di sini itu. Kalau kalian nggak berani ya nggak bakalan bisa cuan di sini gitu. Hanya orang berani aja dan mungkin sedikit spekulasi gitu ya. Nah, untuk waran netway-nya sekarang di Rp4 ya. Ada OD, ada YP nih yang ngebuang ya. Ini terusnya ngebuang nih. Tapi pembuangannya tidak sebanding dengan pengambilannya. Artinya bolehlah ngebuang sedikit, cuman pengambilannya lebih banyak daripada pembuangannya. Jadi cenderung ya udahlah santai aja gitu kan, santai aja kok. Si Bana Loka juga baru ngambil dari area sini, akhirnya dia tidak kecepatan ngejual juga kok, masih banyak barangnya gitu ya. Mudah-mudahan sih dia bisa target 19 ya. Ini target ke 19 teman-teman ya, target nih udah saya tulis ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Karena saya tidak pernah membalas warannya sebenarnya gitu ya. Cuma untuk isiannya aja ternyata si Bana Loka masih ada di dalam. Terus si Bana Loka juga masih ngebuang masih sedikit gitu dibanding dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya. Oke, untuk INETW. Terus ada GPRA itu untuk pingin nanya itu ya, apa namanya, harga wajarnya ya. Harga wajarnya belum dibahas, cuman ini targetnya udah terpenuhi teman-teman ya. Nih ya, tanggal 5 bulan 9 kita udah tulis targetnya dan terpenuhi, sekarang malahan melebihi targetnya ya. Bagus berarti ya teman-teman yang punya emiten ini. Target selanjutnya kemana? Kita akan lihat di sini teman-teman. Ada nggak si kepala merah? Oke, di sini ada gap teman-teman ya. Ada 110-nya ada gap. Oh, ini ada di 123 nih kepala merah ya. Kita akan tulis di sini target. Nanti dulu deh. Berarti sudah ada 123 ya. Kita tulis di sini ya. Tapi dalam perjalanannya teman-teman untuk mengarah ke sini mungkin ada berliku juga gitu kan. Kadang-kadang sideways atas gitu kan, atau enggak dibawa ke bawah lagi dulu gitu kan. Makanya teman-teman harus bersabar ketika menempuh
perjalanan untuk sebuah targetnya ya. Oke, kita sudah tulis ya untuk target kalau target kedua itu sebenarnya teman-teman kalau udah begini ya teman-teman ya, kalau yang udah saya kan dulu itu mengingatkan teman-teman yang apa namanya yang nyangkut aja baru 25% sih sedikit gitu ya. Jadi kecenderungan baru 25%, tapi kalau dari sini coba dari sini, jangan dari situ. Dari bawahnya berapa persen? Udah 44% aja belum sih, sekitar 30%an lagi ya. Pokoknya teman-teman seperti ini nih, ketika emiten nyampe target 70% atau enggak 100%, ya itu hati-hati dia akan koreksi, dah manfaatin aja koreksinya. Nah, ketika koreksi itu teman-teman nanti lihat bandarnya apa akumulasi atau tidak, atau si MA-nya lihatlah untuk secara kasat mata ya. Nah, untuk sekarang itu si bandar lokal juga akumulasi, si foreign juga akumulasi. Kita lihat untuk domestiknya siapa? Ada CC, TP, SQ, XC, AT, ZP, ZP teman-teman ya. ZP udah masuk nih lumayan ya. Karena di sini kan sedikit akumulasinya ya. Nah, yang saya bagus itu ada si foreignnya ya. Foreign masuk siapa? Oh, CC teman-teman. Bagus ya, CC kan udah maaf harga, kemungkinan dia jualan di atas. Ya targetnya nanti kalau untuk target ke arah sini kan agak panjang teman-teman ya. Nanti kita akan lihat menempuh perjalanannya. Contoh perjalanannya ketika dia mau ke sini nih ya. Ketika dia mau ke sini ke target nih. Coba lihat ada si kepala kembar, dia turun dulu. Nah, seperti itu nih perjalanannya. Kan sini kan harus nembus ini. Kan harus ke bawahin dulu nih ke harga berapa nih? Ke 94 kan agak susah, ke bawahin dulu. Nanti kan dijeblos nih, meninggalkan si kepala merah kan. Nah, kepala merah kan turunin dulu nih. Baru di harganya diangkat lagi gitu kan. Nah, kita akan pindahkan ya, targetnya udah tercapai ya. Kita akan pindahkan ke support. Nah, supportnya di sini 92. Kenapa di support 92? Karena ada gap. Ya kalau dia naik contoh gitu ya. Kali udah di bawah udah di atas MA ya, MA10 sama MA20 sama MA200, artinya lagi uptrend. Kalau lagi uptrend, kalau punya barang di bawah teman-teman ya, udah biarin aja sampai manapun, sampai kapan? Sampai dead cross. Ya, kalau udah dead cross barulah kalian bilang oke, saya mau jual. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Ini penurunan bisa sampai ke angka 70 lagi ya teman-teman ya. Cuma hati-hati aja ya. Cuma nanti biarin aja, ini mah jangan dihiraukan aja. Nikmatin aja ke MA10 sama MA20-nya untuk kenaikan. Nikmatin aja. Sampai kapan? Sampai dia dead cross, mudah-mudahan bisa sampai ke target keduanya ya. Lihat ke berapa? 123 ya. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya ada Jati. Jati itu emiten gocap. Nah, ini yang suka saya suka dari Jati itu, katanya sekarang lagi ada transaksi besar. Kita lihat. Jati itu sebenarnya fundamentalnya ada teman-teman di PR ratio 79 sama PBP-nya 99. Artinya saya targetkan bukan ke 79-nya, ke 80-nya. Di situ ada si kepala merah. Target 99 juga ada di situ kepala merah. Karena sekarang transaksi besar. Hanya 2 juta teman-teman. Jati transaksi enggak teman-teman, hanya 2 juta aja, malah tidak hari ini Jati hanya 2 juta transaksinya sekarang teman-teman. Tidak memenuhi persyaratan 5 juta. Tapi enggak apa-apa, coba lihat untuk di nego, mungkin siapa tahu di nego ada. Ini juga belum ada tahanan 51, 52, 55, 53 sama 54-nya terlalu besar. Ini kan 2 digit ya, minimal 1 digit besar lah 9.000 gitu ya. Siapa tahu di nego ada. Betul teman-teman. Wah, keren. Nah, itulah teman-teman. Gunanya ada kolom komentar untuk yang namanya komunikasi ya. Jadi teman-teman memberikan informasi, saya menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberi teman-teman ini informasinya disampaikan lagi gitu kan kepada teman-teman yang lain. Oke, betul teman-teman. Secara normal dia ditransaksikan hanya 2,1 juta lot aja, 2,1 juta rupiah aja. Tetapi di dalam nego ada yang ngejual 1,4 juta lot. Nah, benar berarti benar. Senilai 7 miliar. Nah, pertanyaannya atau jawabannya. Jadi jawabannya seperti ini teman-teman, dia ngejual 50 perak. Dia walaupun mau ngambil kan cuma tahanan berapa sih gitu kan.
50.000 ya tahanannya, cuma satu kali itu aja kan 50.000 kan ya, cuma 50.000 ya. Artinya apa teman-teman? Dengan sangat sangat mudah sekali dicerna bahwa si Jati ini ada gitu istilahnya yang mau memaaf harganya ada gitu. Buktinya apa? Si AZ aja beli di 50 perak, artinya di harga sekarang. Kenapa harus di pasar nego? Ya. Berarti ada kong kali kong antara si CP sama si AZ. Oke, CP, saya mau beli ini di 50 perak. Cuma jumlah lotnya besar, mau nggak? Ya udah, saya punya barang nih. Si CP kan spesialis bawahan, ya pasti dia punya barang di harga bawah, gitu kan. Oke, gitu kan. Belilah di harga 50 perak, sepakati untuk beli 1,4 juta lot. Andaikan si AZ mau beli di harga normal mungkin akan lama. 50 kali berapa jadi 1,1 juta aja. Tinggal dibagi aja kan, 1 juta dibagi 50 berapa hari, dan harus ketika dia makan 50 artinya naik jadi 51 gitu kan. Kalau dijual secara normal, berarti si Jati ini ada kemampuan. Si AZ itu ada kemampuan untuk memaaf harga. Nah, kalau si AZ udah punya kemampuan memaaf harga dan punya duit, artinya apa? Artinya mereka juga mau itu istilahnya memaaf harga, karena average dia pas 50 besar gitu. Average dia punya 1,4 juta lot, dinaikin 10 tik 20 tik sampai ke 80 ya bisa lah gitu. Average dia akan terus di bawah gitu. Jadi dia tinggal ngejualan enak lemparnya kan. Naikin, tahan di kanan, banyak yang makan. Terus diulur gitu kan, turunin lagi, taikin lagi dikit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Walaupun di sini cenderung emang si bandar lokalnya cenderung jualan. Cuman lihat jualannya aja dia landai. Artinya landai, tidak sembrono berat ke bawahin gitu kan. Tapi dia cenderung ditahan aja, tahan. Tapi pada akhirnya ada kesepakatan antara si CP sama si AZ untuk melempar barang. Bisa jadi bukan hanya transaksi biasa, ini bisa jadi teman-teman sendiri juga, ini teman-teman mereka sendiri aja, cuma beda broker aja. Udah pindahin katanya yang saham Jati yang di CP, pindahin deh 1,4 juta lot kemana? Ke si AZ. Kebetulan yang si AZ ada dananya tuh. Balik seperti itu teman-teman. Ya mereka tidak mungkin istilahnya yang terang-terangan aja kayak kita jual. Kalian lihat sendirilah yang tidak dijual di harga normal reguler ya. Mereka harus ke publik gitu. Jadi ketika dia membeli sebuah emiten itu harus disiarkan ke publik kan. TBK itu kan publik, terbuka secara informasi gitu kan. Makanya di pasar nego itu terbuka, hanya terbuka brokernya aja, tidak terbuka siapa yang belinya atas nama siapa. Padahal kecenderungannya kalau mau ngebuka atas namanya gampang gitu, broker itu yang punya data kan mereka itu. Cuman itu jadi rahasia broker guys, yang membelinya, kecuali kalau yang diizinkan sama mereka sendiri. Oke, saya umumkan aja biar investor pada tertarik gitu. Kamu udah LKH gitu kan. Karena pemilikan di atas 5% itu harus dimasukkan ke bagian insidernya gitu kan. Jadi pemilik tetap di sebuah emitennya gitu kan. Jadi ada tuh 5% itu harus ditampilkan gitu. Nah, peraturan seperti itu. Cuman kalau dia di bawah 5% ya masih tersembunyi gitu kan. Jadi pada istilahnya broker-broker bandar kenapa tidak beli secara satu broker aja? Mereka walaupun satu broker tapi berbagai macam akun gitu kan. Biar tidak terdeteksi nanti ada masuk ke bagian profilnya gitu kan. Masa bandar ketahuan kan, bukan bandar lah namanya kalau ketahuan mah ya. Ya mungkin ini Jati menjadi kabar baik. Mudah-mudahan si AZ ini bisa memberikan perlawanan ya. Kalau si CP punya duit artinya mungkin si CP yang nanti nahan, mungkin si yang nahan di bid, si AZ mungkin nanti yang memaaf harga, bisa jadi seperti itu. Karena sama si CP yang punya duit, si AZ yang punya barang gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya Jati ya. Terus ada selis. Selis bagaimana selis? Oh, selis bagus teman-teman, ini bandar lokalnya akumulasi walaupun sekarang ada pembuangan, tapi pengambilannya lebih besar daripada pembuangannya. Wajar kalau dia ada pembuangan ya, karena mungkin untuk menurunkan tensi juga gitu. Tensi. Ini juga udah kasih tanda teman-teman ke arah kemarin ya, tanggal berapa nih? Tanggal 18 udah ngasih tanda dia ada si kepala merah.
Artinya dia mau menuju ke atas. Ini juga udah kasih tanda sama mereka. Ketembus lah teman-teman. Target pertama berarti belum ketembus ya. Biarin target pertama kan, bener kan? Target pertama belum ketembus ya. Ini istilahnya di patokan aja, saya targetnya ke sini ya, ke 74 ya, mudah-mudahan bisa ketembus. Terus si Bandar Poren juga masih cenderung setelah ngambil dia tidak melakukan apa-apa, hanya yang bermanuver di sini ada si Bandar Loka. Bandar Loka ngambil ya teman-teman ya, keren ya. Pengambilannya bagus teman-teman, dia menuju ke atas, ada pembuangan wajar lah ya. Kita lihat di sini siapa yang ngambil tanggal 12 September. Ada PD, HP, CP, AZ, S, AO bagus nih. Cuman yang sedikit ya. Cuma yang banyak si PD. Si PD itu kadang-kadang suka dipakai UAI juga, makanya mungkin di sini terdeteksi sebagai bandar ya. PD, HP, CP. Kalau CP kan spesialis bawahan, bisa jadi CP ada sebagai UAI juga ya. Yang UAI di Isya nih malahan ngurusin yang lain, mungkin ya akunnya beda gitu kan. Ya teman-teman, untuk selis cenderung santai saja, karena target selis itu saya di 74 ya. Kemudian kalau teman-teman yang nyangkut di bawah 74 ya mungkin bisa lah gitu. Jadi kalau yang nyangkut di 74, teman-teman turunin tensi ke 72 atau enggak ke 71 lah ya. Minimal pas ke 74-nya kalian bisa cuan ya, walaupun 2%. Ini juga secara candle si kepala merah juga udah nanjakin mau ke arah sini. Cuma agak sulit emang di sini ada kepala kembar ya. Kembar kehapit. Jangan dikebawahin dulu. Sip ya. Ya ini udah ketemu sih ya teman-teman si si gapnya. Cuma di kebawahannya ada nih, hati-hati di 52. Nggak apa-apa kalau kebawahin, berarti menutup PR-nya ya. Tapi sekarang lagi bagus dah. Mudah-mudahan si MA 200 ketembus ya. Ini udah berapa kali nggak ketembus ya. 1 kali 2 kali nggak ketembus. Ketiga kalinya udah mau ketembus malah kebawahin lagi. Ya mudah-mudahan seiring sejalan nanti bisa ke atas ya. Target 74 itu pertama, nanti ke target selanjutnya kita akan bahas lagi setelah target ke pertamanya kejemput. Oke, untuk series. Terus ada Suri. Ini kan udah kelamaan teman-teman ya. Nanti mungkin untuk bagian keduanya ya, untuk Akro, SCMA mungkin besok-besokan nanti bagian keduanya ya. Suri bagaimana? Suri target tanggal 13 belum kejemput. Di sini ada gap teman-teman ya. Terus di sini juga masih kecenderung datar, tapi sini ada pembuangan dari bandar lokal teman-teman ya. Oke, kita lihat bandar lokal. Bandar lokalnya bagaimana? LG, CC, PD yang ngejual, LG juga ngejual, cuman pembuangan cuman ada yang nampung teman-teman, si IH sama si MG, dan ini bukan broker lokal biasa ya, kalau istilahnya berani dia nampung di harga sideway ini ya, IH sama MG, XA, EPYU, KK, YP, BYB. Ini mah yang nampungnya walaupun pembuangan dari bandar, tapi yang nampungnya keren ya. Jadi Suri kemudian di up-nya bisa teman-teman. Jadi ini mau kayaknya sepertinya mau di up sama yang di luar daripada bandar lokalnya ya. Nah ini Poren udah masuk teman-teman. CC bukan, udah CC nih. Si AK teman-teman. Si AK si AK ZP. Si CC nya sedikit banget ya. Coba lihat di gross deh. Wow, si AK cenderung jualan, JP jualan. Mudah-mudahan si CC sih jadi yang terbesar ya di saham Suri ya. Tapi si AK sih lumayan sama si JP asalkan jangan si BK lah ya. Jadi si Bandar Poren udah mulai akumulasi lagi, cuman bandar lokal cenderung ngebuang, cuman dalam pembuangannya diakumulasi sama broker-broker bandar yang lain. Maksud bandar yang itu bukan bandar daripada Suri, tapi bandar daripada istilahnya pihak ketiga lah gitu ya, yang suka keliling-keliling emiten seperti itu, seperti AOBB itu kan dikategorikan sebagai bandar keliling teman-teman ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya broker-broker yang disinyalir sebagai bandarnya, mudah-mudahan bisa di up ya. Cuma hati-hati aja, ini kan udah saya garis ya di 87-nya, mudah-mudahan tidak ketembus ya 87 ya. Karena ini si candle bullish, si candle si malakama ya. Cenderungan kalau di up tapi dia harus ke bawah lagi ya. Targetnya belum terpenuhi, jadi harus terus kita awasi. Jadi teman-teman kalau yang terus punya emiten ini mungkin bisa teman-teman informasikan terus ya. Target saya itu sebenarnya ke angka 371-nya untuk menutup gapnya, harus ada pengawalan ya. Karena kenapa 300? Karena berdasarkan hukum PBP, rumus PBP itu menjadi 600. Jadi kalau target 300 sangat wajar sekali ya.
Oke, mungkin nanti teman-teman untuk sebagian lagi akro, SCMA sama BSBK aja mungkin di bagian kedua mungkin pagi ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau nggak bisa ngerjain malam ya. Karena mungkin saya juga ada beberapa emiten atau beberapa urusan sedikit ya. Oke, teman-teman, selamat malam dan selamat beristirahat. Kalau kalian istilahnya untuk pengantar tidur ya silahkan aja gitu ya. Lumayan pengantar tidur. Salam saya teruntuk teman-teman atau keluarga di rumah. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih yang sudah mendoakan saya. Semoga kalian juga dibalas 10 kali lipat dari apa yang kalian doakan ya. Selalu berpikir positif, jangan banyak cut loss-nya, lebih baik banyak sabarnya. Kalau emiten nyangkut, kalau ketika masih ada si kepala kembar, kalian masih punya harapan. Kalau ada gap, kalian masih punya harapan. Cuman kalau kalian ketemu sama si ekor hijau, hati-hati dia akan ke bawah. Oke? Ciao ya.